Shalom Jemaat Gereja Mawar Sharon Sumatera yang kami kasihi. Sukacita kita ada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan diri kita pada hari ini mengikuti acara Spirit of Prayer dengan tema My Shepherd. Welcome home bagi Anda semua. Dan saya percaya, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Tuhan melawat dimanapun Anda berada. Mengikuti acara ini dari awal hingga sampai selesainya. Dan hadirat Tuhan memenuhi setiap ruangan di mana Anda berada. Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik yang akan menuntun hidup kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia adalah gembala yang baik atas seluruh pulau Sumatera yang kita cintai ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita, persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebagai informasi sebelum kita memulai acara ini, bagi Anda yang rindu bergabung dalam Connect Group kami atau disingkat CG, sebuah wadah penggembalaan di mana kita semua bisa dibimbing, dituntun, kita dibentuk jadi semakin serupa seperti Kristus, kita digembalakan, dimuridkan lebih lagi. Jika Anda rindu bergabung dalam CG kami, Anda bisa bergabung dengan klik link form yang tersedia pada kolom live chat yang ada. Di samping itu juga bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, didukung di dalam menghadapi pergumulan yang Anda hadapi hari-hari ini, Anda juga bisa mengisi permohonan doa Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Dan tim kami akan melayani Anda, mendukung, mendoakan Anda hingga Anda mengalami kemenangan di dalam area pergumulan kehidupan Anda. Dan saat ini kita akan segera memulai acara ini. Persiapkan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan, kami saat ini membuka hati kami, merindukan pribadi-Mu. Roh Kudus tuntun setiap kami, umat-Mu, umat yang Engkau kasihi, dimanapun kami berada, Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pribadi yang agung dan mulia, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku
selalu bersamaku Tuhan, selalu bersama dengan kami Tuhan. Di dalam hidup kami, Yesus, lebih lagi, lebih lagi berada di dekatmu Tuhan, lebih lagi. Tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu, sebab kami suka berdiam di dalam bait-Mu. Serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Ada yang menggantikanmu, dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Bawaku
Sebab jiwa kami merindukan Engkau. Lebih dari para pengawal mengharapkan pagi. Kirana lala syaya, mari naikkan sembahmu puji Dia. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Hiya la 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 shay. Kami naikkan segalanya, segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Engkau adalah gembala kami, Tuhan. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Hanya bersama-Mu hati kami tenang, Tuhan Yesus. Hadirat-Mu adalah tempat kediaman, di mana hati kami rindu, jiwa kami hancur, merindukan pelataran-pelataran hadirat-Mu, Tuhan. Hati kami haus akan Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Betapa indah hadirat-Mu, Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan, ku dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Dengar, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah. Penuh kasih, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah. Yes, Lord. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, haleluya. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber kasih, sumber perlindungan. Yesus, Yesus, Yesus. Sekalipun aku dalam lemah
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya sungguh berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah gembala agung kami. Engkaulah gembala hidup kami. Tuhan, datang ambil alih seluruh hidup kami. Manusia yang kami andalkan, mereka terbatas. Kadang ada di antara mereka yang bahkan sangat mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau gembala kami yang baik. Sembuhkanlah kami yang sakit hari ini. Jamah tubuh setiap jemaat yang sakit. Setiap yang mendengarkan firman perenungan Engkau jamah. Yang bergumul apapun ya Tuhan, tidak terlambat. Sebab masih ada Tuhan. Masih ada juru selamat. Ada gembala kami yang baik, yang mengorbankan nyawanya
Ketika melihat bahaya, gembala kami tidak melarikan diri. Ketika melihat singa, gembala kami berkorban untuk menyelamatkan kami. Ketika melihat tantangan kehidupan, gembala kami menolong kami. Tuhan, kami buka hati kami. Sampaikanlah firman-Mu, menghidupkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Ya Bapa, kami berdoa dan kami datang. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat yang saya cintai. Dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam Tuhan, apapun yang dialami, apapun yang Anda pergumulkan. Anda tetap harus percaya Tuhan itu masih berperkara dalam kehidupan Anda. Taruh tangan Anda di dada Anda. Buka mulut Anda dengan iman, katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Benar, masih ada Tuhan. Sekalipun karena situasi hari ini, apa yang terjadi di sekeliling kita kadang-kala membuat perasaan kita naik turun. Perasaan kita dibombardir dengan berbagai hal, pergumulan masalah. Tetapi memang menjadi sesuatu yang manusiawi jika kita menjadi lelah atau menjadi rasanya berat sekali perjuangannya. Itu semua manusiawi. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang sorgawi. Jadi secara manusia kita menjadi lemah. Tapi kita punya Bapa yang sorgawi. Biarkan yang manusiawi ini dikuasai oleh yang sorgawi. Yaitu Bapa kita di sorga. Buka bersama firman Tuhan. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 saya bacakan untuk setiap Anda. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Kitab Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat 5, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian juga, ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau kita fokus ke ayat yang ke-7, kita melihat sebuah pernyataan Tuhan. Sesuatu yang saya pertanyakan cukup lama sebagai orang Kristen. Kenapa Tuhan itu lebih bersukacita atas satu pertobatan daripada 99 orang yang mempertahankan hidup benar? Apakah mempertahankan hidup benar itu sesuatu yang tidak lebih berharga daripada menyelamatkan jiwa atau mencari orang yang terhilang? Nah, sebelum kita masuk ke dalam mencari perenungan, menjawab pertanyaan itu, saya harus menjelaskan bahwa puji Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah Bapa dan Roh Kudus. Oleh karena kita ini punya juru selamat yang baik. Dia adalah gembala kita, gembala yang agung. Orang Israel itu sangat terbiasa dengan budaya penggembalaan. Oleh karena kehidupan mereka ada di padang, pekerjaan mereka kebanyakan memelihara hewan. Jadi Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala yang menjaga kawanan domba. Tuhan kita itu bukan gembala upahan. Kalau melihat tantangan di padang ada singa yang menerkam dombanya, gembala kita tetap menyelamatkan kita. Gembala upahan itu akan lari menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus menantang maut. Yesus bahkan sampai ke kayu salib untuk menyelamatkan kita. Betapa bahagianya punya gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, tak akan kekurangan aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, engkaulah gembalaku. Aku gak butuh apa-apa lagi. Ketika Tuhan menjadi gembala kita gak butuh apa-apa. Bukan berarti tidak butuh sesuatu yang lain
Artinya ketika Tuhan yang utama, maka segala sesuatu yang kita kerjakan pastilah Tuhan mampukan. Tuhan itu memberikan nyawanya bagi kita. Yesus itu mencari yang terhilang. Yesus itu seperti domba yang cari kita, yang tersesat dulu, hari ini kita sudah diselamatkan. Yesus cari, perumpamaan ini mengatakan, orang itu akan mencari yang tersesat, mengambil dombanya yang tersesat di semak belukar. Lebih lagi Yesus, Ia bukan mengambil kita dari semak belukar. Ia memahkotai durinya, memahkotai kepalanya dengan duri untuk menyelamatkan kita. Yesus berdarah-darah untuk menyelamatkan kita. Dialah gembala agung kita, betapa bahagianya jadi anak Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Kembali ke ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada yang 99. Saya merenungkannya. Saya berkata rasanya gak adil ya. Apakah saya kalau jaga hidup, bertahun-tahun jaga hidup bersama dengan Tuhan, kenapa Tuhan lebih bersukacita dengan satu orang yang bertobat? Saya merenungkannya, berdoa, dan Tuhan memberikan pengertian. Puji Tuhan, kita punya Bapa yang tidak merahasiakan kebenarannya. Ketika saya bertanya mengenai ayat ini, Tuhan memberikan pengertian begini. Seperti puzzle, ada sebuah lukisan besar. Puzzle-nya terbagi 100 bagian. Lalu kita menyusunnya dengan baik, teliti untuk membentuk satu lukisan yang utuh. Tiba-tiba ada satu bagian yang hilang. Lalu kita mencarinya hari demi hari, mungkin di bawah kursi, mungkin di sofa, mungkin di kamar, mungkin di dapur. Kita mencarinya dengan teliti, gak ketemu. Akhirnya sebulan kemudian kita menemukan satu bagian puzzle itu. Dan kita bersuka cita karena satu bagian yang kita temukan. Bukan karena satu itu, tapi ia bersuka cita karena akhirnya gambarnya utuh. Jadi Tuhan memberikan pengertian begini. Tuhan itu bukan gak mengasihi yang 99. Tuhan tidak bersuka cita atas 99, karena Tuhan selalu bersuka cita atas 100. Tuhan tidak bersuka cita atas satu orang, karena satu yang ditemukan itu angkanya 100. Tuhan itu selalu bersuka cita atas, atau jika tujuan Tuhan dalam hidup kita semuanya tergenapi. Tuhan gak bersuka cita kalau apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita gak digenapi seumur hidup kita. Tuhan sedih kalau segala sesuatu yang indah yang Tuhan mau kita alami dan genapi gak terjadi. Sukacita Tuhan itu selalu komplit, selalu utuh. Efesus 4 ayat 13-15 berkata begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Tuhan mau selalu penuh. Tidak kurang. Tidak kurang satu domba. Tidak kurang 1 sentimeter. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran maksudnya. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Tuhan mau kita ini dewasa, mencapai kedewasaan penuh. Tuhan gak mau kita akhirnya di akhir hidup kita gak menggenapi sesuatu yang Tuhan mau. Mungkin dari 10, 1 kita gak genapi. Tuhan selalu pingin kita mencapai garis akhir. Seperti kata Paulus. Kita ini gak berhenti di tengah jalan. Tahu gak Bapak Ibu Saudara arti dosa? Dosa artinya, dosa dalam bahasa asli adalah sesuatu yang gak tepat sasaran. Arahnya sih ke situ. Tapi agak menceng sedikit. Menceng bahasa Jawa. Artinya miring sedikit. Tuhan mau hidup kita itu tepat. Ke titik yang Tuhan mau. Jadi Tuhan sebagai Bapa dan Gembala Agung tidak mau kalau kita kurang satu kecil. Sesuatu yang tidak tergenapi dalam hidup kita sekalipun seolah-olah kita bisa berhasil dengan 99. Tuhan tetap akan cari, Tuhan mau satu itu ditemukan dan berbuah lebat dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberkati kita dalam kelimpahan, abundant life. Tuhan gak mau biasa-biasa. Saya belajar kebenaran ini.
kerajaan sorga itu, Tuhan mengulanginya dalam pesan di Injil, selalu berkata begini. Kerajaan sorga itu seumpama wanita yang mencari, yang punya 10 dirham, lalu 2 yang lain hilang. Dia nggak berkata, ya sudah masih ada 8. Beda sama orang yang bersungut-sungut ya. Tapi orang ini, wanita ini, beda sama orang yang malas. Maksudnya dia nggak mau cari, kan masih ada 8. Tapi orang ini tahu bahwa berkatnya itu harus komplit, harus 10. Bagiannya memang 10, itu yang ditentukan Tuhan. Jadi kerajaan sorga itu seperti orang yang dia simpan 8-nya, dirhamnya, lalu mencari 2 lagi. Dia, kata firman Tuhan, dia akan menyapu seluruh ruangan, dia akan teliti lihat di sudut-sudut rumah sampai menemukan 2. Itulah kerajaan sorga. Ada perumpamaan yang lain kita bisa baca, berkata kerajaan sorga itu seumpama orang yang mencari harta terpendam. Lalu ketika ia menemukannya, dia menjual semua hartanya, rasanya nggak cukup. Rasanya kalau saya nggak dapat yang 1 itu, hidup saya nggak komplit. Hidup saya nggak mencapai tujuan, itu maksudnya. Kerajaan sorga itu seumpama seorang yang mencari harta terpendam, ketika menemukan ladang yang ada hartanya, dia menjual semuanya seolah-olah nggak berarti, dia cari itu yang Tuhan mau. Dan dia setelah dia menemukannya, dia bersuka cita, dia bayar harga untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau. Kerajaan sorga seperti itu. Kerajaan sorga adalah kerajaan yang mau menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan mau menyelesaikan, karena firman Tuhan berkata dia adalah Allah yang menyelesaikan. Bahkan waktu di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan sangat suka menyelesaikan apa yang dia rancangkan dalam hidup kita. Gembala agung kita gak setengah-setengah. Gembala agung kita selalu menjanjikan sesuatu dan mau kita menggenapi dan mengalaminya. Tuhan mau kita berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan mau menyelesaikan. Tuhan mau gak ada yang ketinggalan. Sehingga ketika akhirnya Tuhan panggil kita kembali ke sorga, ke rumah Bapa, kita mendengar suara Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah, kita telah menyelesaikan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai, bukan kalau 100 meter larinya, bukan aku telah mencapai 99 meter, 99 sentimeter, 1 senti gak apa-apa lah ya. Yang begitu di kerajaan sorga tidak boleh. Semua yang menjadi bagian kita akan menjadi milik kita. Itu yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan kita, Gembala Agung kita itu menyelesaikan. Tuhan itu gak berkata penderitaan saya sebagai penebus, ya sudah sampai sini saja. Sampai di Golgota, pura-pura mati saja. Gak usah mati beneran, pura-pura mati saja. Kan sudah menderita, dicambuk, sudah memikul salib, ya sudah sampai sini. Yesus harus menggenapi dan berkata, sudah selesai. Lalu mati. Dan dibangkitkan oleh Tuhan. Oleh Bapa. Kerajaan sorga itu seumpama orang yang kehilangan 1 ekor. Dan dia meninggalkan yang 99, mencari yang 1. Karena ketika menemukan 1, yang 1 ini angkanya 100. Dialah yang menggenapkan 99. Bukan berarti kita nggak hidup dalam kebenaran, bukan berarti kita setelah ini nggak usah jaga hidup, bukan. Nanti saya jelaskan. Betapa indahnya punya Gembala Agung yang mau menyelesaikan, sudah menyelesaikan untuk kita. Dan seumur hidup kita Tuhan akan tuntun kita hari demi hari, dari tahun ke tahun. Generasi baru akan datang, kemudian generasi kita, hidup kita, semua rencana Tuhan digenapi, dilanjutkan oleh generasi berikutnya, kegerakan akan terus berlanjut. Tapi kita selama kita hidup, kita melakukan bagian kita. Tidak ada yang ketinggalan. Kepenuhan dalam Kristus itu harus terjadi dalam hidup kita. Nah, Gembala Agung kita telah menyelesaikan tugasnya. Yesus berkata sudah selesai. Yesus berkata apa yang kulakukan ini sudah selesai. Sebuah penderitaan, pengajaran, cara hidupnya telah menjadi contoh bagi banyak orang. Dan Yesus digantung di kayu salib berkata sudah selesai. Yesus menyelesaikan bagiannya. Sekarang yang terpenting adalah bagian kita. Gembala Agung itu melakukan bagiannya. Kita umatnya melakukan bagian kita. Itulah yang namanya dewasa. Kalau apa yang membedakan seseorang anak kecil atau kita sebut dewasa? Kalau anak kecil itu segala sesuatu tergantung dengan orang tua. Makan, mandi, dimandikan kalau masih bayi. Pakaiannya harus disiapkan, bahkan dipakaikan pakaian. Belum bisa pakai baju sendiri. Orang dewasa, disebut dewasa adalah ketika seseorang mulai mengambil keputusan atas dirinya sendiri.
mulai mengambil bagian atas hidupnya sendiri, mulai melakukan sesuatu dengan keputusannya sendiri. Dan itu yang dimaksud oleh Paulus, Ibrani 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita ini harus beranjak jadi dewasa. Dulu waktu kita masih bayi rohani, kita lahir sebagai bayi rohani, kita percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita, Sang Gembala Agung itu, lalu kita beranjak menjadi dewasa. Kita harus melakukan bagian kita, Yesus sudah menyelesaikan. Sekarang tugas kita yang menyelesaikan bagian kita. Karena kita harus jadi dewasa. Bagaimana menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana setiap Anda, Bapak Ibu Saudara, menggenapi panggilan hidup Tuhan dalam hidup Anda? Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan? Dan Anda meniru hidup daripada imam besar, daripada Gembala Agung tersebut. Saya rindu sampai pada akhirnya kita semua menyelesaikan. Saya rindu kita menyelesaikan. Saya nggak mau akhir hidup saya menoleh ke belakang dan berkata, sayang sekali banyak hal yang tidak bisa kulakukan. Oleh karena kelalaian dan sebagainya. Saya mau hidup saya mencapai garis akhir, menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Karena Gembala Agung kita telah menyelesaikannya. Yesus sudah bayar semuanya. Yang pertama prinsipnya adalah kita harus memiliki hati yang memiliki. Harus punya hati yang memiliki. Setiap anak Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, profesional muda, AOG, setiap anak muda harus belajar apa-apa yang kita kerjakan, kita harus bertanggung jawab. Belajar memiliki apa yang Tuhan berikan. Jangan berkata, kan kita nggak boleh merasa memiliki apa yang Tuhan berikan. Kan semua milik Tuhan, betul. Tapi ada biasanya orang yang mengatakannya adalah orang yang tidak mau lakukan apa-apa. Dan malas dan berkata, seperti orang yang menerima talenta dan berkata, talenta ini cuma satu, saya tanam aja. Lihat ya, orang itu mengakui itu bukan miliknya. Orang itu berkata, ini mina Tuhan. Ini talentanya yang diberikan, saya kembalikan aja. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bengis, saya kembalikan. Lihat ya, orang ini mengakui bahwa itu bukan miliknya. Kebanyakan orang malas berkata, semua ya ngalir aja. Yang penting kan kalau Tuhan bilang iya menjadi milik kita, ya jadi milik kita. Itu bahasa iman semu, bahasa iman karena malas. Berkatakan semua ya milik Tuhan, akan kita kembalikan juga. Di akhir hidup kita, akhirnya hidup kita itu hanyalah tanah yang digali itu, maksudnya kita masuk dengan peti ke situ. Beda kalau orang yang beriman dan bekerja keras yang mengatakannya. Artinya memang dia melakukan tanggung jawabnya. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ditebus sebagai domba-domba peliharaan Tuhan, domba-domba yang ditebus oleh Tuhan, kita harus memiliki hati yang memiliki. Karena ayat 4 berkata begini, ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, orang itu tidak akan benar-benar merasa kehilangan kalau ia tidak benar-benar memiliki. Kadangkala sesuatu diambil dulu baru kita sadar, ya kita telah kehilangan. Beberapa orang, dia menyepelekan semua karunia yang Tuhan berikan, tidak mau mengelola apa yang Tuhan berikan, atau melemparkan semua tanggung jawab sambil berkata, ini bukan tanggung jawab saya, ambil saja, biarkan orang lain yang maju, jangan saya mah belakang aja. Itu bahasa-bahasa semu. Tidak boleh ada di gereja Mawar Syaron di Sumatera. Saya ini mah orang belakang, gak usah kelihatan padahal dia malas. Kita harus merasa memiliki. Ketika firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai, orang itu akan benar-benar merasa kehilangan karena dia mempunyainya. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu, milikilah dengan iman. Kalau jadi suami, benar-benar sadarilah bahwa Anda suami. Jangan berkata, saya bohong-bohongan jadi suami. Ya kalau pasangan saya pergi, ya gak apa-apa. Itu benar-benar adalah orang yang tidak mencintai pernikahan. Atau ada orang berkata, saya ini gak pernah cemburu sama pasangan saya. Pokoknya saya tetap percaya saja. Gak ada secuil pun, 1% gak cemburu. Pokoknya sekarang saya percaya. Sebenarnya karena dia gak cinta. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu di satu kota
ibu ini berkata, 20-an tahun gak pernah suami saya berkata, oh ini. Katanya sih karena percaya saya, bayangkan Pak Maksi, saya itu bisa pergi kerja sama rekan kerja laki loh. Pergi berhari-hari, naik mobil cuman berdua karena waktu itu memang kesulitan pekerjaan. Suami saya ajak, kan gak mungkin hanya berdua. Suami saya berkata, gak apa-apa kalian berdua pergi. Beda tipis antara kepercayaan dan kemalasan. Beda tipis antara kepercayaan dan karena gak cinta. Wajar kalau ada cemburu, sedikit cemburu. Dan merasa bukan cemburu kemudian marah-marah seperti anak kecil. Enggak, mengkomunikasikannya oke. Kadang-kala ada sesuatu di hidup kita gak benar-benar berbuah di area itu karena kita gak benar-benar merasa memiliki. Apa yang Tuhan percayakan kita selalu berkata ya kalau datang, pergi, ya memang itu semua kehendak Tuhan. Atau dalam bahasa Palembang, saya pinjam aja bahasa Palembang. Gimana kabarnya Pak? Gimana pekerjaan? Beguyur lah. Ngalir aja. Orang Kristen gak boleh gitu. Karena Yesus gak berkata untuk menyelamatkan kita, Yesus berkata ngalir aja. Darahnya ngalir untuk kita. Jadilah orang-orang yang merasa memiliki untuk apa yang Tuhan berikan. Hargai itu. Pekerjaan yang Tuhan berikan, kerjakan dengan baik-baik. Sungguh-sungguhlah berdoa untuk hal itu. Sungguh-sungguhlah berterima kasih kepada Tuhan dan berkata, akan kukerjakan apa yang Tuhan berikan. Banyak orang kelihatan sabar. Banyak orang terima ini dan itu. Semua situasi bisa terjadi. Sebenarnya karena memang dia malas sih. Gak memperjuangkan sesuatu. Bahkan kalau pasangannya pergi, anak-anaknya kemudian terlantar, dia akan tak berkata, ya semua orang kan punya pilihan hidup. Orang begini bukan orang yang memiliki sifat kerajaan sorga. Yesus gak berkata beguyur. Yesus gak berkata mengalir saja. Dia mencarinya. Dia gak berkata puji Tuhan untuk 99. Karena Yesus gak pernah bersuka cita atas 99. Yesus bersuka cita atas yang 100. Maka dia pergi yang cari yang 1. 1 itu angkanya 100. Mari kita belajar memiliki apa yang Tuhan berikan. Mari kita menghargai penghargaan terbaik bagi juru selamat yang adalah gembala yang baik. Penghargaan terbaik dari kita sebagai anak, sebagai domba. Kepada gembala agung kita adalah hidup seperti dia. Apa yang dia contohkan. Yesus itu merasa memiliki kita. Yesus memperjuangkan kita. Oleh karena itu seorang ibu juga harus memperjuangkan anak-anaknya. Anak-anak, Anda juga harus berdoa bagi keluarga, bagi papa mama. Harus benar-benar cinta apa yang Tuhan berikan. Belajar memiliki, bukan menguasai ya, memiliki bersama dengan Tuhan. Ketika kita belajar memiliki, kita akan diberikan hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Kita akan belajar untuk membuat hal itu berbuah-buah lebat. Jadilah orang yang memiliki. Yang kedua, di ayat yang keempat, prinsipnya adalah supaya kita bisa mencapai garis akhir. Artinya kita harus belajar untuk belajar jadi dewasa gitu aja. Belajar jadi dewasa. Maksudnya begini, ketika orang itu tahu 1 hilang, orang itu meninggalkan 99. Yang 99 itu dewasa, mereka hidup dalam kebenaran, mereka gak curiga sama gembalanya, berkata, kenapa tinggalkan kami? Saat itulah 99 itu harus jadi dewasa. Karena gembalanya percaya 99 itu tidak akan hilang. Itulah waktu di mana Mazmur 23 berkata, itu bukan air yang tenang rumput hijau. Ketika 99 ini ditinggal sama gembalanya untuk pergi cari yang 1, itulah lembah kekelaman. Kok Tuhan kita tidak lihat ya? Saya sudah doa Tuhan di mana ya? Kenapa Tuhan rasanya gak menyertai kami? Dulu setiap kali kami doa, Tuhan itu seperti memimpin kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Hari ini di mana Tuhan ya? Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Ketika doa-doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan atau belum menunggu waktunya, atau Tuhan berkata enggak. Itu adalah masa-masa di mana Anda tahu, Anda harus sadar, oh saya ini sudah dewasa ya. Enggak semua yang saya minta Tuhan berkata, iya. Semua yang saya minta Tuhan lihat mana yang terbaik, itu makanan keras. Karena saya sudah dewasa. Belajarlah jadi dewasa. Di ayat 4, garis bawahi kata, gembala itu meninggalkan. Tidakkah ia akan meninggalkan? Jadi ada masa-masa di mana kita
merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Ada masa-masa di mana kita merasa Tuhan gak jawab doa kita. Tapi seekor domba. Kita ini manusia, kebalik-balik ya. Tapi perumpamaannya adalah kita seperti seekor domba. Kita harus percaya sama gembala kita. Apapun yang terjadi, pandemik terjadi, situasi sulit terjadi, kita gak boleh curiga sama Tuhan. Kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan belum jawab. Langsung berkata, wow, Tuhan sudah menganggap saya dewasa. Sehingga Tuhan tidak menjawab semua yang saya minta. Atau belum. Atau Tuhan menjawab, tapi Tuhan berkata tidak. Jadi yang kedua adalah belajar menjadi dewasa. Belajar jadi dewasa. Di lembah kekelaman itu. Di mana tidak ada gembala seolah-olah. Karena gembalanya pergi cari yang terhilang. Jangan pernah tuduh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mencapai garis akhir. Sebagai orang Kristen. Yang ketiga ini paling penting. Tetap di ayat yang keempat. Dikatakan, ia pergi. Pergi mencari yang terhilang. Ayo kita cari yang terhilang. Beritahu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada sahabat-sahabat kita. Mengenai Yesus. Ada banyak jiwa tersesat di luar sana. Ada banyak orang melakukan ini dan itu untuk memuaskan dahaganya, jiwanya. Tapi mereka lost, mereka itu terpisah dari Tuhan. Firman Tuhan berkata di Mazmur, Tuhanlah yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Seluruh dunia ini, ada masing-masing orang punya hasrat yang tak terkatakan. Hasrat ini kalau kita pelajari bahasa aslinya itu tak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan bibir, Tuhan memuaskan mulutku dengan makanan-makanan yang terbaik. Ada yang menerjemahkan begitu, memang ada bagian itu. Ada juga yang menerjemahkan, Tuhan membuat hidup, tahun-tahun hidupku itu melimpah. Tapi nggak bisa mewakili satu kata itu. Hasrat, setiap manusia itu dalam hati punya hasrat. Hasrat itu artinya begini, setiap manusia punya sebuah ruang yang dia pingin cari apa saja untuk memasukkan ke dalam ruangan itu. Dan apapun barang itu, emas, kedudukan, semua uang tabungan kita, semua hal yang hebat yang terjadi di dunia ini, entah kenapa nggak bisa pas di lubang itu. Yang pas cuman Tuhan Yesus. Engkau Tuhan akan memuaskan hasratku dengan kebaikan. Banyak orang terhilang. Mereka pikir kalau mereka sudah beli barang ini mereka bahagia. Kalau mereka berpikir kalau mereka sudah punya ini mereka akan bahagia. Kalau mereka sudah punya rumah nanti bahagia, percayalah 2-3 tahun kemudian rumah itu jadi biasa. Setiap orang haus di sekeliling kita harus memberitahu kepada mereka. Untuk setiap kita orang Kristen, panggilan tertinggi kita adalah, panggilan utama kita jadi Kristen juga adalah kita memberitahu orang lain tentang Yesus. Yesus yang bisa memuaskan hasrat. Kita harus cari yang tersesat. Banyak orang yang tersesat di sekeliling kita. Kita harus berbicara kepada mereka. Beritahu mengenai Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang bisa mengisi lubang itu. Kekosongan di hati kita. Di hati seseorang. Ketika Yesus masuk. Tujuan arah hidupnya jadi jelas. Kemudian dikatakan setelah dia menemukannya. Dia akan menaruhnya di bahunya. Domba itu akan ditaruh di pundaknya. Dan dia bersuka cita. Dan dia berjumpa dengan sahabat-sahabatnya dan berkata, bersukacitalah bersama dengan aku. Ketika Tuhan menemukan jiwa-jiwa, ada sukacita di sorga. Ketika kita pergi dan menemukan jiwa-jiwa, ada pertobatan yang terjadi. Sukacita yang terjadi. Maksudnya ada gempita, ya itu gempita. Sorak-sorai, sukacita. Karena Tuhan itu mentobatkan satu orang. Ada orang yang menyerahkan hidupnya. Itulah angka ke-100. Itulah yang menggenapkan sukacita kita. Ada sukacita waktu kita menginjil. CG-CG atau setiap Anda dimanapun Anda berada, di kota manapun, di Sumatera. Ingat, beritahu orang lain mengenai Yesus. Ada banyak orang narkoba. Mereka pikir narkoba itu bisa mengisi hasrat hidupnya. Setelah dia hidup dalam narkoba, makin hancur hidupnya, makin kosong hidupnya. Panggilan kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Penghargaan tertinggi kita kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus. Adalah karena kita telah dicari oleh Tuhan dan kita telah diselamatkan. Kita juga cari saudara-saudara kita. Orang yang terhilang tersebut. Di bagian terakhir dikatakan setelah ia kembali, ia berkata dengan saudara-saudaranya, bersukacitalah bersama dengan aku. Dia berkata kepada tetangga-tetangganya, di sini saya artikan.
Kita harus membangun persaudaraan. Yang terakhir, membangun persaudaraan. Memelihara hubungan persaudaraan dengan orang lain. Untuk mencapai garis panggilan Tuhan. Akhir hidup, finish. Hidup kita bersama dengan Tuhan di muka bumi. Di dunia ini kita harus memelihara persaudaraan. Tuhan suka itu. Tuhan berkata begini, waktu doa Yesus. Buat murid-muridnya, Bapa, aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari bumi ini. Tapi biarkan engkau yang menguatkan mereka, mengurapi mereka. Dan kemudian setelah berdoa Yesus memberikan perintah. Yesus berkata, aku memberikan perintah kepadamu. Salinglah mengasihi. Ketika ada di dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Betapa mulianya hidup. Karena kita ini telah ditebus oleh anak domba. Tuhan Yesus. Dia belajar taat, dia belajar jadi anak. Lihat, waktu belajar jadi anak domba, dia kemudian jadi gembala. Waktu kita belajar taat sama Bapa, kita pun dipanggil jadi gembala. Mencari yang hilang. Saya berdoa supaya setiap kita mencapai garis akhir. Saya berdoa tidak ada satu bagian yang tidak tergenapi dalam hidup kita. Saya berdoa supaya semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita tergenapi. Apa yang Tuhan janjikan kepada anak-anak kita tergenapi. Apa yang Tuhan janjikan di Sumatera tergenapi. 2030, 50 gereja lokal tergenapi. Tak ada yang tertinggal, bahkan lebih-lebih. Apa yang saya sampaikan hari ini, ingat satu hal, engkau punya gembala yang baik. Dan dia telah menyelesaikannya. Giliran kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Tuhan menyertaimu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ikut merasa memiliki apa yang Tuhan berikan. Kerjakan dengan baik. Belajar jadi dewasa ketika di masa-masa kita nggak lihat Tuhan. Itu lembah kekelaman. Sekalipun kita terhimpit, kita percaya gada dan tongkat Tuhan itu tetap menghimpit kita. Sekalipun sesuatu yang sulit terjadi, kita tahu Tuhan menyertai kita. Kita cari yang tersesat. Kita cari jiwa-jiwa yang hilang. Karena kita juga dulu adalah orang yang terhilang. Dan kita bersuka cita memelihara kasih persaudaraan. Satu dengan yang lainnya sampai Tuhan jemput kita semua. Tuhan memberkati setiap Anda. Buka hatimu. Mari taruh tangan Anda di dada Anda. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terjadilah semua rancangan-Mu dalam hidup saya. Tuhan Yesus, genapi semua janji-janji-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala agung, gembala yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Bapak, Engkau mendengarkan setiap lidah yang berkata bahwa Engkau adalah gembala mereka. Bapak, Engkau mendengarkan setiap jiwa-jiwa, setiap orang-orang yang mendengarkan pesan ini. Doa mereka berkata, Tuhan genapi. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan. Semua yang Engkau janjikan, semua yang Engkau perkatakan, semua yang Engkau firmankan, terjadilah dalam hidup kami dan hidup mereka. Hidup kami semua ya Tuhan, tak ada satu bagian yang hilang. Tak ada satu bagian yang tertinggal. Karena Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik. Terima kasih untuk harga yang Engkau bayar bagi kami. Kalau seorang gembala mencari yang terhilang di semak belukar, lebih lagi Engkau mencari kami sampai ke kayu salib. Bukan hanya kena semak belukar, Engkau dimahkotai dengan duri-durinya untuk menggapai kami. Terima kasih Tuhan. Kami hampa tanpa Engkau. Kami hidup karena ada Engkau. Panggilan hidup kami hari ini Engkau ingatkan untuk mencari yang terhilang. Jiwa-jiwa yang haus. Ada sebuah ruang kosong di hati setiap jiwa-jiwa tersebut. Yang mereka coba isi dengan hal-hal duniawi. Mereka mencoba mengisinya dengan ketenaran. Mencoba mengisinya dengan semua hal. Semua harta, semua hal yang lain. Emas dan perak. Kedudukan, jabatan. Segala sesuatu yang dianggap hebat oleh dunia ini. Tapi tidak pernah ada satu hal yang bisa pas dengan hasrat manusia.
hasrat hidup, tujuan hidup, panggilan hidup, itulah hasrat. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bisa mengisinya. Terima kasih ya Bapa, Engkau gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Tuntunlah kami sepanjang hari ini, hari-hari ke depan, minggu-minggu yang akan datang dan tahun-tahun yang akan datang. Pegang tangan kami ya Gembala Agung kami. Tuntun kami untuk mencapai garis akhir yang Kau tentukan. Kalau kami salah, tegur kami. Kalau kami berbuat dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami jauh, bawa kami dekat kepadamu. Kami rindu bersama dengan Engkau. Kami rindu sampai pada akhirnya kami mencapai garis akhir. Menyelesaikan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan tolong kami dan terima kasih buat firman. Dalam nama Yesus terimalah firman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Oh, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari saya ajak setiap jemaat gereja Mawar Sharon, sama-sama kita berdoa sepakat untuk gereja lokal Sumatera yang ada di Medan, Jambi, Pekanbaru, Batam, Palembang, dan Lampung. Dimanapun kita berada saat ini, kita sama-sama mau merasakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas Sumatera. Hati Tuhan atas Sumatera, melihat apa yang Tuhan lihat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari hari ini, saya ajak kita berbahasa roh. Setelah itu kita melepaskan berkat yang terbaik atas gereja lokal, di mana Anda tertanam di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sikirian bakarala yang bana karala yang dakarala yang bana karala. Kirian bana karala yang bana karala yang bana karala yang bana Kami melihat tangan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tercurahkan atas pulau Sumatera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tingkat-tingkat pintu langit terbuka atas Sumatera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terjadi tuaian jiwa-jiwa. Setiap pengerja-pengerja Tuhan urapi dan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap lembung-lembung dipenuhi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami melihat tuaian besar terjadi atas Sumatera di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Bangkit pemimpin-pemimpin yang baru. Setiap percepatan kelahiran CG-CG di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sampai Sumatera penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang bergerak di dalam setiap gereja lokal Sumatera. Ketika Allah berperang atas Sumatera, maka tidak ada satupun yang dapat melawan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap muslihat iblis,
kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap tembok menjadi penghalang, kami runtuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tiang awan dan tiang api Tuhan ada atas Sumatera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan kesatuan hati dari jemaat, pemimpin, dan tim membangun gereja lokal Sumatera yang kuat berdiri atas Sumatera. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, seperti pasukan tentara dengan derap kaki yang sama, yang seirama, berdiri kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan yang bergerak bukan karena program, tapi karena ada hati Tuhan. Karena Tuhan taruh visi di dalam setiap hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hari ini kami deklarasikan gereja lokal yang kuat berdiri atas Sumatera. Sampai Sumatera tergenapi, sampai janji Tuhan tergenapi atas Sumatera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pasukan yang kuat berdiri, pasukan yang bergerak berdiri. Kami berdoa tuaian besar terjadi atas pulau Sumatera di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari saya mengajak seluruh jemaat gereja Mawar Saron Sumatera, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, melepaskan berkat atas Sumatera. Untuk GMS Binjai, Tanjung Merawa, Dumai. Ketika Tuhan memberikan visi kepada kami, maka Tuhan yang akan memberikan tempat dimanapun kami berada. Engkau Tuhan Allah yang akan memberikan tuaian-tuaian serta para penuainya juga. Bangkit gereja, ibadah, CG-CG yang hidup, di mana kuasa Roh Kudus bekerja dengan tanda-tanda yang ajaib, di mana di setiap tempat-tempat Anda berada, banyak orang yang akan mengalami kesembuhan, pemulihan, kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Tangan kasih dan kuasa Tuhan tercurah atas seluruh 50 gereja lokal yang ada di Sumatera. Roh pengenalan akan Tuhan, hati yang keras dilembutkan. Dari kegelapan menjadi terang yang ajaib. Setiap tipu muslihat iblis dan pintu-pintu penghalang masuknya Injil akan diruntuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan yang akan berperang bagi Sumatera. Amin. Mari kita sama-sama berdoa sepakat di tempat kita masing-masing. Kita angkat tangan kita, kita deklarasikan kelahiran 50 gereja lokal yang kuat atas Sumatera. Kami mau perkatakan lumbung yang dipenuhi. Kami mau perkatakan jiwa-jiwa yang banyak. Kami mau perkatakan pasukan yang kuat. Seperti pasukan kereta kuda yang berlari dengan kencang. Demikian juga percepatan pertumbuhan terjadi atas 50 gereja lokal di Sumatera. Kami deklarasikan kemenangan pada malam hari ini. Kami perkatakan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Kami perkatakan Sumatera bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Allah kita. Mari berikan sorak-sorai di tempat yang berbaik. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Oh
Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sumatera penuh kemuliaan-Mu. Sumatera penuh dengan kejayaan, penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dari atas hingga sampai bawah, dari Aceh sampai Lampung. Tuhan menjamah, Tuhan melawat Sumatera. Gembala yang agung Yesus Kristus memeluk Sumatera. Yesus sayang dengan Sumatera. Tuhan, kami bersyukur punya gembala yang seperti Engkau. Dimuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan melawat kehidupan Anda. Tuhan memulihkan kehidupan Anda. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kau yang menjamah setiap kami. Tidak terkecuali. Besar, kecil, tua, muda. Berapapun usia kami, apapun latar belakang kami. Tuhan mengasihi setiap kami. Karena Sumatera ada di hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kasih-Mu ini yang terus membawa kehidupan kami. Terus bertumbuh, tertanam. Khususnya di gereja Mawar Syaron ini. Kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Memuliakan nama Tuhan, menjangkau yang terhilang. Membawa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang mulia. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau akan dituntun padang rumput yang hijau, pada air yang tenang. Tongkat dan gadanya memimpin kehidupan setiap Anda semua. Dia tidak akan pernah meninggalkan Engkau, sedetik pun wajahnya tidak terpaling daripada-Mu. Terimalah berkat ini karena Engkau spesial di hadapan Tuhan. Hai Sumatera, ada di hati Tuhan. Terimalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.